Shalom, bertemu lagi dalam Renungan Hati. Kita masih belajar bersama-sama dari refleksi Daud ada di Siklag. Hari ini kita akan mengambil tema menemukan kekuatan kembali. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan Daud sangat tersepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti dari mulai pasal 27 sampai pasal 29, kita mendapati sebuah hal yang aneh dalam diri Daud. Daud yang memiliki kebiasaan rohani yang sangat sehat, yang suka dekat dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan dan mendahulukan persekutuan dengan Tuhan. Apalagi kalau dia memiliki sebuah rencana-rencana, pasti Tuhan akan menempati posisi yang paling pertama dan utama. Di situ Daud pasti beribadah, menyembah dan mengagungkan, dan terus mencari informasi, instruksi yang datang dari Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam pasal 27 sampai pasal 29, ada sesuatu yang sangat ganjil di sana. 16 bulan Daud tidak membangun satu relasi hubungan dengan Tuhan. Daud tidak pernah berseru dengan Tuhan. Daud tidak mendekat sama Tuhan. Daud tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu yang menjadi bagian akhirnya Daud menikmati masalah-masalah yang sangat besar dalam hidup dia. Kadangkala Tuhan mendatangkan satu tragedi yang sangat besar dalam hidup kita semuanya, mengizinkan tragedi besar terjadi dalam hidup kita semuanya, supaya kita berlari lagi dan kita tahu ada satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dekat sama Tuhan, lari kepada Tuhan, mencari Tuhan, serius untuk kita mendekat dan bergantung kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Daud dia melihat satu realitas. Realitas pertama adalah sebuah tragedi, bagaimana anak dan istri, ibu-ibu, keluarga mereka semuanya itu ditawan oleh musuh. Semua harta benda mereka juga dirampas. Seluruh rumah dibakar dengan habis. Nah, masalah yang kemudian muncul juga adalah ternyata orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, 400-600 tentaranya ini berusaha untuk memiliki rencana untuk melempari Daud sampai mati. Dan itu cukup membuat Daud mengalami kepedihan. Dia bisa down luar biasa. Dia bisa drop dalam psikis, di dalam iman, di dalam rohannya. Dia mengalami drop. Ada beberapa pilihan-pilihan yang seringkali ketika kita menghadapi masalah. Pilihan pertama adalah kita kemudian melawan konfrontasi. Jadi begitu mungkin ada masalah, kita menggunakan emosional kita, rontak emosional kita melawannya. Tapi Daud tidak lakukan itu. Langkah yang kedua biasanya orang sering lakukan adalah menyerah pada sebuah keadaan. Ya sudah, mau apa lagi? Kita sudah tidak mungkin punya jalan keluar, akhirnya kita menyerah. Tapi saya senang dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan apa yang dilakukan Daud itu yang membuat dia kemudian menemukan kekuatan iman rohani yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kebiasaan rohani dari Daud itu dibangun. Apa itu yang kita bisa pelajari? Yang pertama, bagaimana seseorang bisa menemukan kekuatannya kembali supaya akhirnya dia bisa menjadi sangat memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang berat. Pertama adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dalam bahasa yang lain dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang datang dari Tuhan di dalam hidup dia. Pada waktu Daud menguatkan kepercayaannya dengan mengingat perkara-perkara ajaib dari Tuhan, Daud dibawa untuk mengenang semasa-masa dia kecil menjadi seorang gembala, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada dia untuk menaklukkan singa, untuk menaklukkan serigala, untuk menaklukkan binatang-binatang buas seperti beruang. Dia memiliki kekuatan yang tanpa batas. Dari mana itu? Dari persekutuannya dengan Tuhan, dari kedekatannya dengan Tuhan. Daud ingat juga pada waktu dia melawan Goliat, pahlawannya begitu sangat diagung-agungkan oleh orang-orang Filistin. Dan ketika dia melawan, dia tahu ada kekuatan ekstra luar biasa datang dari Tuhan dan dia sanggup menunggangbalikan. Ketika dia berperang dengan tentara-tentara Kanaan, dengan orang-orang Kanaan, dia mengalami kemenangan gilang gemilang. Hampir rata-rata semua disebabkan oleh karena Daud membangun sebuah kehidupan rohani yang sehat.
Dan Daud mengingat itu semuanya. Dan apa yang terjadi? Daud kemudian menguatkan iman kepercayaannya. Daud mengambil lagi kenangan-kenangan. Daud melihat lagi tugu-tugu yang sudah dia bangun bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia mengalami kemenangan-kemenangan. Waktu dia jatuh terpuruk. Waktu dia mengalami kelemahan. Waktu dia bisa stres dan depresi. Dia lebih memilih mengambil kekuatan. Mengenang bagaimana karya ajaib datang dari Tuhan dalam hidup dia. Dan itu yang membuat dia kemudian membangun imannya, membangun rohaninya. Tidak ada jalan lain. Dia kemudian menguatkan, dia mengingat itu semuanya. Dan Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita semuanya. Ingat, berapa banyak Tuhan telah melakukan karya-karya ajaib dalam hidup kita semuanya. Semua masalah-masalah yang kelihatannya sulit di masa-masa lampau, semuanya sudah menjadi sejarah. Nah, hal yang seringkali kita tidak kita sadari dan kita lupakan adalah kita tidak pernah membangun sebuah tugu peringatan, museum yang begitu sangat penting, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ingat, itu sangat penting. Waktu Yosua berperang, setiap kali menang, Tuhan perintahkan bangun di sana monumen, bangun tuh peringatan. Supaya pada waktu kamu lemah, kamu bisa melihat ke belakang lagi, mengingat lagi kebaikan, mengingat pertolongan, mengingat kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan menaklukkan setiap masalah pergumulan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Daud menemukan kekuatannya? Dengan cara dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, mengingat karya-karya ajaib Tuhan di dalam kehidupan dia di masa lampau. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia melakukan yang bagian yang kedua adalah dia berkata kepada Imam Abiatar, Imam Abiatar, tolong ambil baju efod itu sendiri. Baju efod. Ya, Daud menggunakan baju efod. Baju efod itu adalah satu baju yang dikenakan oleh para imam. Bapak Ibu, apa artinya itu semuanya? Saya tahu ini merupakan satu simbol. Daud adalah seorang panglima, jenderal yang memiliki otoritas. Biasanya dia memerintah dan tidak diperintah. Nah, sekarang ketika Daud meminta kepada Imam Abiatar meminta baju efod, ada pesan teologis yang tersembunyi di sana. Pesan apa itu? Imam itu adalah orang yang melayani Tuhan, budaknya Tuhan. Nah, Daud menempatkan diri dia menjadi raja. Sekarang ketika dia mau mendekat kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Daud meminta baju efod. Itu merupakan satu pengidentifikasian bagi dia. Aku adalah budak. Aku adalah orang yang ada di bawahnya Tuhan. Aku bukan memerintah atas diriku sendiri. Tuhan yang memerintah atas hidupku. Tuhan yang memerintah atas rencanaku. Tuhan yang memerintah atas seluruh masa depanku. Tuhan yang memerintah atas seluruh totalitas kehidupanku. Daud mulai menyadari bagaimana dia membangun kekuatannya, menemukan kekuatannya dengan menempatkan dirinya menjadi budaknya Tuhan, dengan menempatkan dirinya rendah di hadapan Tuhan, dengan menempatkan Tuhan itu unggul, dengan menempatkan Tuhan itu Tuhan, Raja dia yang dia sembah, dengan menempatkan bahwa dia adalah budaknya Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Daud menemukan kekuatannya ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah budak. Tuannya adalah Tuhan itu sendiri. Dia yang memerintah atas hidupnya. Disitulah Daud menemukan kekuatan. Jikalau hari-hari ini engkau mengalami kelemahan yang luar biasa, ambillah satu pesan yang penting ini, yaitu kita harus menyadari bahwa diri kita ini budak. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki kita semuanya. Dia adalah Raja kita semuanya. Biarkan dia berintervensi, biarkan dia berdaulat, biarkan dia campur tangan, biarkan dia terlibat lebih banyak lagi dalam kehidupan kita semuanya. Maka engkau akan melihat kekuatan Tuhan, energi yang datang dari Kristus Tuhan itu akan nyata di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Daud menemukan kekuatannya? Bapak Ibu, dengan cara dia meminta pengampunan. Baju efod itu adalah bajunya imam. Ketika imam akan melayani, maka ada satu prinsip dasar yang harus dipegang. Apa itu? Baju efod. Jadi imam-imam yang melayani, mereka harus menggunakan baju putih. Salah satunya adalah baju efod. Selama pakaian dalam sampai pakaian luarnya itu baju efod. Apa sih pesannya di sini? Daud menyadari tentang dosa dia. Selama 16 bulan dia tidak dekat sama Tuhan. Itu menjadi bagian dari sebuah kejahatan atau dosa yang dia buat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memakai baju efod. Baju efod itu menandakan, Tuhan, aku tahu aku berdosa. Tuhan, aku butuh pengampunanmu. Tuhan, aku butuh pembenaranmu. Daud sadar Tuhan tidak akan bekerja di saat dia mengalami dosa. Seperti Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita semuanya.
Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita semuanya. Tetapi yang menjadi pemisah bagi kita dengan Tuhan adalah dosa kita, kejahatan kita. Dan dalam sadar hal itu, maka dia meminta baju efod dikenakan untuk dirinya ketika dia mau menghadap Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh pengampunan, dia butuh pembenaran dari Tuhan, dia butuh diampuni dari Tuhan. Itulah energi yang didapatkan Daud ketika dia menyadari, Tuhan, aku orang berdosa, aku menikmati, aku butuh kasih karuniamu, pembenaran, pengampunanmu. Kita akan mendapatkan kekuatan energi ketika kasih karunia dari Kristus Yesus turun atas kita semuanya, membenarkan kita, mengampuni dosa kita, dan itu yang akan menjadi kesempatan kita tidak punya batas lagi dengan Tuhan, dan Tuhan tidak punya lagi sebuah pembatas, hambatan untuk menolong kita semuanya. Maka mari kita menjadi seperti Daud, menemukan lagi kekuatan kita di saat kita mengalami kejatuhan, dan kekuatanmu semata-mata itu hanya ada pada Tuhan. Daud memberikan satu penggambaran di dalam Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan itu adalah gembala dan dia adalah dombanya. Kekuatan domba itu semakin dekat dengan gembalanya, semakin dia lekat dengan gembalanya, maka dia akan semakin kuat, terlindung dan terberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.